Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat fardhu zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Yang sedang berada di tanah suci Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala ibadahnya. Dan kita yang belum berangkat ke tanah suci, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dan dimudahkan rezeki kita. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Kita sudah berada di tanggal 24 Zulqa'dah. Bagi kita yang tetap di tanah air tidak pergi haji, maka kewajiban kita, ibadah kita yang dianjurkan Rasul adalah berkurban. Jangan korban, tapi kurban. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Maidah Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adama iz qarraba qurbanan," dengan Q, qurbanan. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada huruf O, korban, tidak ada E. Yang ada hanya fathah, kasrah, dhammah, qurban. Kalau korban itu musibah. Ya, jadi musibah apa saja, korban kebakaran, kebanjiran, penggusuran, kemalingan dan seterusnya itu musibah. Tapi kalau kurban ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang di dalam Al-Quran itu disebut bahimatul an'am. Surah Al-An'am, surah hewan ternak yang boleh dikurbankan. Hewan ternak jinak yang belah kukunya, ternak jinak belah kukunya, yakni onta, kerbau, sapi, domba. Walaupun kita orang kaya tidak boleh kurban seekor kuda, karena kuda tidak belah kukunya, cuma satu doang. Walaupun dagingnya banyak, kita tidak sah berkurban dengan seekor gajah, karena gajah nggak belah kukunya. Jadi hewan binatang yang jinak yang belah kukunya. Apalagi berkurban sekian puluh ekor ayam, juga tidak sah kurban. Ya, karena ayam tidak belah kukunya, dia punya ceker doang. Tapi ada hewan yang belah kukunya tapi liar, tidak sah. Seperti rusa. Ya, kita berburu rusa pas bulan haji, maka tidak sah berkurban karena tidak diternakkan, tidak hewan jinak. Ya, apalagi kalau kita ke hutan Amazon Amerika, ketemu dengan sapi liar, kerbau liar, banteng merah, moncong putih, gemuk, nggak boleh dikorbankan. Marah Ibu Mega nanti. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kurban, jangan korban. Ya, jadi kalau orang bertanya, Bapak kurban apa? Insyaallah saya kurban seekor kambing atau 7 orang seekor sapi atau kerbau. Jadi kalau orang nanya, Bapak korban apa? Lu nanya lagi, gua lagi pusing nih, berarti dia korban perasaan. Ya, jadi kurban. Kata lain dari kurban itu adalah nahar. Kalau kurban artinya dekat. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, di samping sholat, ibadah haji dan umrah, sembelihlah hewan kurban pada bulan haji. Kita akan bertambah dekat kepada Allah. Ya. Kalau kita dekat ke Ka'bah, maka tawafnya 20 menit kelar. Tapi kalau kita jauh dari Ka'bah, maka tawafnya lama. Ya,
baru selesai dan desakan. Inilah kalau kita dekat kepada Allah, semua urusan beres. Kalau kita jauh dari Allah, urusan rezeki seret, urusan banyak. Inilah hikmahnya kalau kurban. Kata lain dari kurban, nahar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepada engkau ya Muhammad, Rasul sudah wafat. Ayat ini tertuju kepada kita, wahai jamaah Tanah Abang, Fatahillah, telah menganugerahkan kepada engkau nikmat yang banyak. Kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat itu yang digunakan untuk taat kepada Allah. Itu maksudnya kautsar. Punya kendaraan atau Honda tahun 70, tapi kemana-mana nyampe nggak pernah mogok. Itu Al-Kautsar. Apalagi mobil mewah, Alphard atau Al-Fatihah. Ya. Kemudian punya rumah sederhana, ya, tapi tidak bocor, tidak kebanjiran, di dalamnya sering sholat tahajud. Ini Al-Kautsar. Jadi sesuatu yang membuatkan kita taat, yang kita miliki, itu Al-Kautsar. Ya, banyak orang kaya tapi dia tidak taat kepada Allah, itu bukan Al-Kautsar. Jadi yang disebut Al-Kautsar everything, segala sesuatu yang membuatkan kita taat dekat kepada Allah. Punya istri satu setia, cinta sejati, sering mengingatkan kita, Pak berangkat sholat, Pak sholat malam, Pak puasa sunat. Nah itu istri itu namanya Al-Kautsar. Satu setia, apalagi tiga, alhamdulillah umpamanya. Jadi sesuatu yang membuat kita tambah taat, Al-Kautsar. Setelah itu Allah berfirman, fasalli, salatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, salat tiang agama. Percuma kita kurban setiap tahun, haji setiap tahun, umrah setiap bulan, tetapi kagak sholat, itu sama aja bohong. Ya, ibarat kereta, gerbongnya banyak, tapi nggak punya lokomotif, sampai kiamat kagak nyampe. Ya, begitu juga amalan kita banyak, tapi kagak sholat, tidak ada gunanya. Maka oleh sebab itu, fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Kalau kurban artinya dekat, kalau wanhar leher. Leher, sembelihlah hewan di lehernya, itu wanhar namanya. Kalau ibadah haji tanggal 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah hari nahar. Nahar hak kecil, hari nyembelih. Nyembelih di lehernya. Jangan seperti saudara kita di Sulawesi. Kalau mereka pesta arwah nenek moyang mereka, maka mereka menyembelih seekor kerbau merah. Tidak disembelih lehernya, tapi dibacok, ditusuk, ditombak. Nah, itu sadis. Kalau kita diperintahkan oleh agama, sembelihlah di lehernya. Kalau kambing 3 jari dari leher. Kalau sapi 5 jari. Kalau onta di sininya, di pangkal leher. Nah, gitu teorinya. Wanhar, leher. Atau bahasa Padangnya lihir. Atau bahasa Tabuk Yamannya oya osen talio bantai. Haya artinya bukan oya, tapi hayya Husain, hiduplah selalu Husain. Talio bantai. Nah, lehernya disembelih oleh Yazid. Ya osen talio bantai, abi piti badan marasai, pai kabininya minta carai, dia berlanjut tak kunjung sampai. Itulah nasib si baduatai. Nah, lehia dibantai. Jadi kalau bahasa bukinya dabiah, ini leher. Ya, itu namanya wanhar. Jangan dibaca gede. Wanhar salah lagi. Alhamdulillah imam kita seorang qori. Ya, kalau wanhar dengan H gede itu sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar.
Ya, di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau imam salah baca, suaranya bagus tapi makhrajnya kagak becus. Ya, dia bilang fasalli li rabbika wanhar. Nah, salatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar itu terjemahan bebasnya matianyuilah. Nah, tega banget Allah begitu. Kan enggak mungkin. Yang salah adalah imamnya yang kagak becus makhrajnya. Jadi wanhar leher kurban, wanhar sungai hanyut, sama dengan qalbun. Qalbun hati, kalbun anjing. Ya. Wa kalbuhum basitun zira'i bil wasit, anjing mereka menjulur di depan mulut gua, surah Al-Kahfi. Wa qulubuhum syatta, hati mereka beda-beda, atau qalbun. Qal hati, kal hewan. Ya, jadi harus alhamdulillah kita kalau imam yang jahar harus tepat makhrajnya. Wanhar